Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Alena Guruta Profesor Dr. Haji Agus Anda Guruta. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bersilaturahmi dan mengambil berkah ilmu dari beliau. Kita bersama-sama mendoakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan dari lisan beliau kita bisa mendapatkan hikmah dan bimbingan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup bersama dengan keluarga. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyaikh, para azatis dan azatiza. Wabil khusus kami hormati dan kita doakan bersama keluarga besar Bapak Haji Muhammad Nur dan anak dayang, insya Allah akan melangsungkan akad nikah besok. Kita doakan. Makanya tadi Guru Tak sudah sampaikan bahwa di dalam undangan itu selalu ditulis dengan italic bold, mohon doa restu. Nasaba kepesanna alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ko si pulungi umatku genna 40 milaudong, maka doanya setara dengan satu waliullah. Jadi aku genna ki 40 milaudong padai pak dongan na nareko si diwali. Dan kita mengawali acara ini luar biasa. Yang hadir mendoakan, apalagi ada hafiz-hafiz Quran, itu luar biasa. Makanya kelanjutannya Detona Mega sebenarnya saya ingin sampaikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin sangat penting. Nareko angka apa botingang sering saya sampaikan, usahakan di dalam mahar itu ada uang. Sering saya sampaikan karena ada beberapa ulama yang saya temui itu mewasiatkan hal yang sama. Jadi kekamaki yang kayak hadir kue karena tak baca sangadi melo tapak boting, makanya tu maharna nareko angka di. Ada pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa ketika ada orang sudah menikah kemudian tidak punya keturunan ataupun kena penyakit yang susah disembuhkan atau susah ditemukan obatnya, maka hendaknya dia meminta kehalalan ke istrinya supaya mahar berupa uang itu dia ambil, dia belikan madu, kemudian dia campur dengan air hujan yang segar, kemudian dia minum. Itu pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Karena dia bisa mengumpulkan 3 barakah. Di dalam mahar itu ada berkah, di dalam madu itu adalah obat, kemudian air hujan itu juga adalah obat. Menggabungkan 3 hal ini, kata Sayyidina Ali, itu adalah salah satu obat yang sangat istimewa. Makanya kenapa di dalam mahar itu sering saya sampaikan, jangan hanya emas. Kalau kita di Bugis, Pak Prof biasanya pakai seperangkat alat sholat, ya. Tapi itu sebenarnya istilahnya senus-senongan, tapaul, tidak masalah. Ya Pak, itu di OGE matanda senus-senongan, ya senus-senongan sitongan na pak dongang, cuma disandarkan semua. Bahkan nasihat para ulama itu sering menyampaikan bahwa niat seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Kenapa? Karena ternyata niat ini sangat istimewa dalam setiap ibadah. Makanya saya sampaikan sebelum akad perbaiki betul niatnya. Guru Tak tadi sudah menyampaikan bahwa ia komeki misengi capakna sitonganna awalnya yang paling pokok itu.
Makanya kenapa ulama ada sering istilahkan latu memang inapa joka. Itu sebenarnya kalimat itu yang hakikatnya itu. Jadi sebelum akad nikah mestinya di situ kita melantunkan doa. Apa sebenarnya yang kita minta kepada Allah, karena di situ sudah dibukakan pintu-pintu langit. Makanya anak dah sebelum akad, apalagi besok adalah hari Jumat, dan itu sangat istimewa. Cuma biasanya orang Bugis itu tidak akad di pagi-pagi kalau hari Jumat, menunggu turunnya malaikat itu menjelang sholat Jumat. Makanya rata-rata kalau orang Bugis itu melangsungkan akad nikah nanti jam-jam 10 biasanya kalau hari Jumat, atau sekalian selesai sholat Jumat, karena sesudah sholat Jumat itu di situ ada waktu yang sangat mustajabah. Makanya saya sampaikan hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Akad nikah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan gunakan betul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di tradisi banyak hal. Di Bugis itu biasa kita temukan ada sumpah sara, ada ini, tidak masalah. Guru tadi mengatakan memang lain tempat, kalau di Maros, di Pangkep, di Bone lain-lain. Kalau orang Bugis biasanya ada istilahnya sumpah sara. Saya sering bertanya ke beberapa ulama, ke beberapa budayawan tentang bagaimana pernikahan orang Bugis. Bahkan Andre Guru almarhum al-Maghfurlah, Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng itu pernah membahas tentang tradisi Mapaci yang dia tanyakan langsung kepada Syekh Al-Azhar pada waktu itu. Dia mengirim surat, dan ternyata beliau jawabannya sederhana sekali, bahwa pernikahan tradisi Mapaci kalau di Indonesia itu pakai paci, daun pacar, tapi kalau di India itu pakai sabuk kelapa. Semua itu adalah memiliki darah yang susah terhapus ketika melekat di kulit. Artinya apa? Sebenarnya itu doa. Mudah-mudahan cintanya itu tidak mudah luntur. Itu sebenarnya hakikatnya. Kemudian paci ini sebenarnya kuncinya adalah doa. Makanya yang diundang Mapaci itu tidak pernah orang jelek, pasti orang-orang mulia. Dia itu nang kadang ketua murid na batai muli Mapaci tidak mungkin. Yang dipanggil biasa itu imam, tokoh masyarakat, ulama, pasti itu. Karena sebenarnya yang paling pokok diminta adalah mendoakan. Acara seperti ini, pranikah, itu luar biasa. Karena kita bisa gunakan ini untuk mendoakan. Makanya Bapak Haji Muhammad Nur ini luar biasa, berusaha semaksimal mungkin supaya acaranya ini menjadi acara yang barakah. Itu sebenarnya, apalagi mengundang sebenarnya biar tidak guru tak apa tadi nasihatnya itu sudah luar biasa. Biar sebenarnya saya tidak ceramah ya. Kemudian ada juga yang kedua yang saya wasiatkan, ini yang juga sangat penting. Istilah berbulan madu itu kita tidak pernah temukan istilah bertahun madu, tidak ada ya. Coba buka di ini, tidak ada istilah itu bertahun madu. Yang ada berbulan madu. Artinya setelah pernikahan yang paling indah itu cuma hitungan bulan ya. Jadi orang yang sudah menikah itu mengatakan indah betul itu hitungan bulan. Makanya disebut berbulan madu, tidak dikatakan bertahun madu. Artinya indahnya setelah menikah itu tidak pernah cukup sampai 1 tahun, tapi hitungan bulan. Nanti 2-3 bulan aslinya muncul ya. Jadi kalau menikah dan tidak mau dapat masalah ya tidak mungkin, itu mustahil. Ya kau maka da meka mabene meka sapa makunre ya kusur mana sur mama kusur meraja sadana ya kusur madani sadana ajabana tak bene televisi bawah na tali gitu. Televisi itu kusur mama kupat dia bawah di kusur mana apa jalan kan begitu. Artinya kadang-kala wanita itu disuruh diam tapi justru ngomel. Kadang-kala disuruh diminta pendapatnya tidak ada komentar, dia bilang terserah saja. Makanya saya wasiatkan hadapi wanita seperti itu. Tidak ada memang wanita yang sempurna. Kita juga laki-laki tidak ada. Tapi saya sampaikan, jangan pernah menyakiti perasaan wanita. Karena satu kekurangannya perempuan, tidak bisa melupakan, tapi dia bisa memaafkan. Itu wanita. Yaitu makun reye,
Dia itu langsung bilang betul. Jadi dia bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan. Jadi ya kongka gaga pure piga atas salah tu kita salah keliru, maka dia akan selalu ingat, tapi dia bisa maafkan. Tapi 5 tahun kemudian kalau ada masalah muncul lagi tuh. Makanya Makunre itu komandan naik siapa aja. Dia menamo salah 5 tahun lah Pak ya. Makanya minimalkan buat membuat masalah. Dan saya kuncinya perempuan itu satu, diam. Iya, ya komandan naik ini tak makobawan nih. Nggak usah dikasih jawaban, diam. Karena kalau diam insya Allah masalah selesai. Tapi kalau kita ngomong bolak-balik juga, itu jadi masalah. Makanya wasiat saya ini kepada ananda yang akan menjalani pernikahan, dan saya sampaikan juga, sehebat apapun kita, sesukses apapun seorang anak, jangan pernah lupa mensedekahi orang tua. Itu pesan saya. Biar orang tuamu sukses, biar orang tuamu kaya, apapun dia memiliki harta, tapi saya minta jangan pernah lupa mensedekahi orang tua walaupun dia memiliki harta. Kenapa? Sebenarnya sedekah ke orang tua itu bukan untuk orang tua kita. Hakikatnya sedekah ke orang tua itu adalah membuka pintu rezeki untuk kita. Karena bersedekah kepada orang tua itu bisa membuka 700 pintu rezeki. Makanya kok engkau tahu dalam hidupnya jarang berhasil, susah, bahkan biasa buka usaha ini paling susah dalam keberhasilan hidup dunianya, maka pasti orang itu sangat jarang, bahkan dipastikan tidak pernah mensedekahi orang tuanya. Itu kuncinya. Ketika kau dapat masalah, minta didoakan juga sama orang tua. Kau sangat bersyukur kedua orang tuamu masih ada duduk mendampingi engkau. Banyak orang menikah, ibu atau salah satunya bapaknya sudah tidak ada. Maka saya wasiatkan, itu yang paling kau harus syukuri, karena kedua orang tuamu masih ada. Ulama berdoa itu masih ada yang bisa menghalangi, tapi ketika ibu yang mendoakan itu tidak ada yang menghalangi. Bahkan kemarin saya baca-baca dapat satu hal yang saya anggap istimewa. Ternyata ada pesan bahwa ketika ada orang meninggal, yang paling bagus itu adalah ketika dia dimasukkan ke dalam lahat, ibunya yang memasukkan. Saya dapat ilmu ini, saya bilang ini istimewa. Ternyata kenapa? Karena ketika ibu mendoakan anaknya, itu pintu langit dibuka. Dan itu pasti tembus. Makanya ananda ini minta doa ibumu. Mungkin malam ini sebelum kau berangkat, minta doa. Tidak usah yang, kalau yang di pelaminan itu yang biasa pakai protokoler, yang sungkeman, kadang pakai baca, tidak usah pakai begitu. Kalau di sini ada tidak masalah. Tapi sebelum berangkat, kau minta ke orang tuamu, kau mau bersujud, sujud minta didoakan, dan insya Allah itu adalah berkah yang luar biasa. Dan kemudian saya juga wasiatkan, sering saya sampaikan ini, akad nikah yang lancar bukan itu tanda bahwa rumah tangganya akan lancar. Bahkan kalau dalam ilmu hikmah, ulama kita meminta akad nikah itu diulang sampai 3 kali. Supaya menghadirkan kalbu ketika mengucapkan. Walaupun dalam fikih sekali saja itu sudah bisa sah, tapi kenapa diulang 3 kali? Pesan guru kami, kenapa bacaan sholat ketika ruku diminta 3 kali? Kenapa wudhu itu diminta diulang 3 kali? Walaupun sahnya sekali, tapi kenapa 3 kali? Karena ada hakikat di dalam pengulangan itu. Maka dari itu pandrita ugi ia tu akad nikah angka mematoto tau pura itakdirkan akad talo nola nikah, tapi ya kau naulangi akad nikana ya naronasa mapakawaru supaya cica maniboting dena nola nikah monrina. Itu dari rahasia-rahasia para ulama, sehingga kadang meminta mengulang walaupun lancar magai karena makadai mapakawaru istilahnya. Makanya saya sampaikan kepada anak saya tidak meminta untuk mengulang sampai 3 kali, tapi paling tidak hadirkan kalbumu ketika engkau mengucapkan. Biasa imam itu paham. Narekodena tendresa dan nataweko kawingi, berarti dia belum masuk pada misalkan golisa. Tapi ketika gemetar dan wajahnya sudah berubah, berarti dia sudah masuk pada ikatan yang dikeramatkan oleh Allah.
Hati-hati, karena pernikahan adalah ikatan yang sakral. Tidak mungkin orang tidak berubah raut mukanya, tidak mungkin tidak ada perubahan di kalbu ketika orang sudah masuk ke situ. Narekode pagagah, berarti dia belum masuk secara hakikat. Hanya itu yang penting saya wasiatkan. Anakda minta doanya semua tamu kita yang hadir, insya Allah semoga dilancarkan dan rumah tangganya dikasihkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Sering orang hanya 3, sakinah, mawaddah, warahmah, disingkat samawa. Saya biasa tambah sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Makanya sama rata, insya Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.